with Bujang Gadis Kampus Poltekkes Kemenkes Palembang. Tempat kita ngobrol santai, berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi seputar dunia mahasiswa serta perjalanan para Bujang Gadis Kampus Poltekkes Kemenkes Palembang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desti Wulandari, selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast kita pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan, khususnya bagi generasi muda yang ingin berkembang dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya, yaitu It's Not About Looks, Building a Meaningful Presence. Nah, menjadi seorang bujang gadis kampus seringkali identik atau ikonik dengan penampilan yang baik, kepercayaan diri, dan kemampuan berbicara di depan umum. Namun, lebih dari itu, kita seorang duta kampus juga dituntut untuk memiliki karakter, integritas, kepedulian, serta kemampuan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan kampus maupun masyarakat. Nah, pada akhirnya, kehadiran yang bermakna ini bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat, tetapi juga tentang bagaimana kita membawa nilai, menginspirasi orang lain, dan meninggalkan dampak yang positif bagi sekitar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana seorang mahasiswa berprestasi Kampus Poltekkes Palembang membangun meaningful presence, mulai dari proses pengembangan diri, tantangan yang dihadapi, hingga kontribusi nyata yang dapat diberikan sebagai representasi dari kampus. Oke, dan tentunya untuk membahas topik kita yang sangat menarik ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa dan inspiratif. Mari kita sambut narasumber kita, Kak Alta Regita. Halo Jandis, halo semuanya, kenalin, aku Alta Regita, aku dari jurusan kebidanan. Kebetulan aku juga merupakan salah satu mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes Indonesia atau Mapres Nasional Poltekkes di tahun 2025. Wow, selamat datang ya Kak. Iya, terima kasih ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi cerita bersama kita pada hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai podcast kita, ada kata-kata opening yang ingin kalian sampaikan, boleh untuk para bujang gadis di luar sana? Oke, jadi Jandis, ada salah satu quotes dari James Clear, yaitu di buku Atomic Habits, yang berkata bahwa you don't rise to the level of your goals, but you fall to the level of your system. Jadi artinya adalah kamu itu tidak tumbuh di mana kamu ingin mencapai goals kalian, tapi kamu akan berdiri atau akan ada di mana sistem yang kalian bentuk itu sendiri. Wow, bagus banget ya Kak. Berarti itu quotes yang menjadi pacuan Kakak nih untuk terus berkembang dan berkarya. Benar. Bagus banget Kak. Oke, jadi kita akan berbincang santai aja ya Kak, sambil sharing pengalaman dan cerita menarik Kakak selama menjadi bagian dari seorang mahasiswa berprestasi di kampus Poltekkes ini. Oke, setelah mendengar sedikit perkenalan dan cerita dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini, sekarang kita masuk aja kali ya Kak ya, di sesi inti kita, yaitu sesi pertanyaan. Mungkin sebagai pembuka ya Kak ya, pertanyaan pertama nih, menurut Kakak pribadi, apa sih makna dari tema It's Not About Looks, Building a Meaningful Presence ini dalam peran Kakak seorang mahasiswa berprestasi? Oke, menarik banget ya temanya. Sebenarnya waktu membaca tema tuh, menarik banget nih temanya gitu kan. Dan juga emang bujang gadis kan terkenal dengan yang cantik, yang ganteng gitu kan. Kayak kalian gitu kan. Nah, tapi temanya di sini kita tahu kan di era sekarang, media sosial sekarang, dan era sekarang semuanya itu berlomba-lomba untuk mencapai kecantikan yang udah dibuat standar kecantikan TikTok lah, standar kecantikan Instagram lah, standar kecantikan media sosial. Tapi sebenarnya standar kecantikan yang emang benar-benar akan terpancar dan akan dirasakan sama orang-orang lain itu bukan standar kecantikan, bukan sekedar dari looks atau penampilan, tapi juga standar kecantikan atau inner beauty yang kita pancarkan dari dalam karakter kita, dan juga maupun apapun dampak yang bisa kita sebarkan ke lingkungan. Ya, berarti balik lagi ke energi atau vibes ya Kak ya? Benar, vibes yang kita bawa. Oke, wow, menarik banget berarti. Jadi kita tuh jangan hanya penampilan di luar aja lah, tapi beauty yang harus diperbaiki. Benar, penampilan boleh, penampilan rapi asalkan tidak berlebihan. Namun tetap yang harus kita pelajari dan yang harus kita
fokus adalah penampilan, bagaimana cara kita membawa suasana, bagaimana cara kita ada ketika kita ada, orang-orang menjadi senang dan kita tuh memancarkan energi positif di dalam diri kita sehingga orang lain itu bisa kayak merasakan energi positif yang kita keluarkan tadi gitu. Menarik banget nih guys. Oke, mungkin pertanyaan kedua ya Kak ya, boleh? Dari banyaknya orang menilai kita atau menilai kakak sebagai seorang mahasiswa berprestasi, dari penampilan kakak dan cara berbicara, menurut kakak pribadi nih, kualitas apa sih yang sebenarnya paling penting untuk membangun kehadiran yang bermakna di lingkungan kampus? Wah, menarik banget ngomong-ngomong masalah kualitas. Iya, ya. kualitas nih ya. Benar. Karena kan kebanyakan orang itu menilai dengan banyaknya kuantitas, tapi lupa dengan kualitas, gitu kan. Nah, sebenarnya sebagai mahasiswa berprestasi tentunya banyak banget tantangan yang udah kakak lewati dan segala macamnya, sehingga tantangan-tantangan tersebut bisa membentuk kakak bahwa kualitas itu hal yang emang benar-benar harus kita pegang. Contohnya, kalau misalnya kualitas diri kita itu dari energi yang kita pancarkan ke kakak tadi. Jadi kita dalam membentuk kualitas diri kita, yang pertama itu buatlah energi kita sepositif mungkin. Ketika kita sudah memiliki energi positif yang besar, maka orang-orang di sekitar akan menangkap energi positif yang kita pancarkan. Dan dengan sendirinya orang-orang akan segan gitu untuk melakukan hal-hal negatif, at least bersama kita. Jadi energi positif yang kita pancarkan ke orang lain akan membawa dampak ke orang lain juga. Berarti energi itu nggak bisa bohong ya Kak? Benar, energi itu nggak bisa bohong. Jadi apa yang kita keluarkan tuh bakal berimpact lagi ke diri kita. Benar, apa yang kita keluarkan itu bakal impact ke diri kita. Bagus banget berarti mindset dari seorang mahasiswa berprestasi ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga ya Kak ya. Dalam perjalanan kakak sebagai mahasiswa berprestasi kampus Poltekkes ini, bagaimana sih cara kakak membangun personal branding yang tetap otentik atau khas dan tidak hanya berfokus pada pencitraan semata? Oke, baik. Ini bagus banget ya pertanyaan, karena kan banyak orang ngomong pencitraan segala macam gitu kan. Sebenarnya kalau untuk membangun personal branding itu yang pertama kita tuh harus fokus ke potensial yang kita punya. Jadi kayak sebelum kita tahu dan atau ingin membangun personal branding kita tuh harus fokus apa sih potensial yang kita punya. Nah, ketika kita sudah tahu potensial yang kita punya, kita fokus untuk melanjutkan atau bekerja keras untuk mengembangkan di potensial yang kita punya, sehingga ketika kita udah mengembangkan dan berkembang potensial itu, dan itu tuh akan menyebar, kayak orang akan merasakan energinya juga gitu. Ketika misal kakak kan memangnya hobinya kayak menulis atau meneliti segala macam, dan kakak selalu mengembangkan sehingga kakak ikut lomba walaupun kakak awalnya gagal, tetapi pada akhirnya bisa berhasil di tingkat nasional maupun internasional. Nah, dan itu tanpa kakak harus bilang atau tanpa kakak harus bicara, tanpa kakak harus ngepost hal tersebut gitu. Orang-orang udah tahu kalau kakak tuh capable di hal tersebut. Kakak bisa di hal tersebut, kakak ibaratnya passion kakak di situ. Dan orang-orang udah membangun dan kakak membangun personal branding kakak tanpa harus mencitrakan diri kakak di depan orang. Karena point of view orang terhadap kakak itu udah terpancar dengan sendirinya. Dan mereka udah kenal kakak dengan, oh ternyata kakak orangnya seperti ini karena kakak suka menang lomba ini seperti itu. Berarti tanpa kakak susah kayak membangun personal branding itu orang tuh udah tahu duluan ya. Benar. Tadi kakak memberikan impact yang baik untuk lingkungan sekitar. Benar, begitu. Sangat mindful sekali. Benar ya, berarti gitu. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan yang keempat ya Kak ya. Menurut kakak nih sebagai mahasiswa berprestasi, kontribusi apa atau kontribusi seperti apa yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa berprestasi agar kehadiran kakak benar-benar memberikan dampak positif bagi mahasiswa maupun masyarakat? Nah, ngomong-ngomong kontribusi emang penting ya, kontribusi penting banget. Karena kan ibaratnya ilmu
tanpa praktek itu tuh sama aja sia-sia gitu kan. Nah, kontribusi adalah prakteknya gitu kan. Nah, kalau untuk kontribusi ilmu yang kakak dapatkan sebagai mahasiswa berprestasi itu adalah kalau untuk mahasiswa lain itu kakak bisa menunjukkan bahwa kakak itu mampu dalam passion kakak tadi, sehingga mereka bisa melihat oh ternyata kakak bisa, dan mereka bisa kayak oke, mungkin aku bisa belajar dari kakak, mungkin misalnya mereka bisa belajar dari kakak, dan mungkin mereka ke-trigger untuk melakukan hal yang sama. Nah, kemudian untuk di lingkup yang lebih besar lagi di masyarakat, nah itu adalah mengikuti komunitas. Nah, jadi ketika kita mengikuti komunitas yang sesuai dengan passion kita, kemudian kita enjoy tuh di sana sesuai dengan passion kita. Di komunitas tersebut ada beberapa proker dan segala macamnya untuk orang-orang yang berdampak pada lingkungan. Dan disitulah kita bisa street out atau kita bisa show up gimana dampak kita untuk ke masyarakat yang lebih luas gitu. Gitu ya Kak, berarti kontribusi positif yang bisa kita berikan tuh dengan join komunitas yang setipe sama kita ya. Benar, satu passion sama kita, memberikan energi yang sama ibaratnya. Benar, pertama memberikan support system, yang kedua kita bisa berdampak juga terhadap sesama atau masyarakat yang lebih luas. Boleh nih guys dicatat, bisa join komunitas yang setipe sama diri kalian masing-masing. Benar. Terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang kelima, mungkin apa pesan dari kakak dan motivasi yang ingin kakak sampaikan kepada mahasiswa yang ingin menjadi seorang mahasiswa berprestasi juga seperti kakak, tapi dia masih merasa kurang percaya diri Kak, atau merasa dirinya belum cukup baik, belum pantas untuk bisa mendapatkan gelar seorang mahasiswa berprestasi itu. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan itu, kakak mau sedikit cerita dulu. Oh, boleh. Boleh nih Kak. Sebenarnya cerita awal dari menjadi mahasiswa berprestasi, apalagi kayak tingkat nasional gitu kan, sebenarnya kakak juga nggak nyangka gitu kan, maksudnya ada rasa minder dan segala macamnya gitu. Cuman balik lagi, kakak itu percaya bahwa apapun yang kita lakukan terus menerus dan yang kita usahakan terus menerus, dengan kayak kakak punya 3 prinsip di dalam hidup. Yang pertama itu sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga itu syukur. Nah, ketika 3 prinsip ini kita gabungkan dalam hidup dan selalu kita pegang, insya Allah tuh alhamdulillah, insya Allah tuh bakal ada jalannya, dan bakal semua yang akan kalian mau atau inginkan akan satu persatu tuh dipertemukan jalannya. Dan ketika misalnya kalian itu ada di persimpangan jalan, kalian bingung, oh ternyata aku pilih ini, ternyata ada persimpangan jalan yang kayak gimana ya ini, bingung. Kadang kan suatu masa kita ada kebingungan gitu kan, gimana ya lanjut atau enggak gitu kan, gimana. Dan kebingungan itu tuh lagi-lagi itu akan diarahkan oleh Yang Maha Kuasa gitu kan, ketika kita memegang 3 prinsip yang ini. Dan kalau boleh cerita juga, sebelum kakak menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan achieve segala macamnya, kakak juga banyak mengalami kegagalan sebelumnya, banyak banget. Bahkan untuk satu pencapaian mungkin kakak harus melewati 10 kegagalan dulu. Berkali-kali. Bahkan untuk satu pencapaian kakak harus melewati 10 kegagalan, dan itu selalu berkali-kali. Dan bagaimana cara kakak untuk bangkit dan tidak merasa minder ketika gagal, yaitu ubah mindset. Jadi kita itu sesuai dengan mindset kita. Nah, jadi kita ubah mindsetnya itu bukan kita ingin terus berhasil atau bukan kita ingin terus mencapai hal itu harus seperti apa yang kita mau, tapi ketika berhasil berarti itu rezeki kita, bersyukur. Dan ketika gagal itu adalah ikhlas, dan juga ketika kita gagal berarti kita bersyukur kita telah belajar. Wow, bagus banget. Berarti ada 3 prinsip yang selalu kakak pegang, berarti ikhlas, sabar, dan sabar ya. Benar. Dan lagi-lagi kita tuh harus mengganti mindset agar mindset kita positif. Jadi kalau gagal kita bisa coba lagi ya. Benar. Boleh nih, apa kata-kata? Boleh. Oke, kata-kata hari ini.
Apa kata-kata? Oke, kata-kata hari ini untuk kalian semua mahasiswa khususnya Poltekkes Kemenkes Palembang, jangan pernah takut untuk mencoba, gali terus potensi kalian sampai kalian bertemu potensi apa yang kalian miliki, dan jangan pernah berhenti sampai kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Wow, nice. Keren banget nih Kak kata-katanya. Mungkin karena kita sudah menghabiskan banyak waktu nih Kak untuk ngobrol, nggak terasa kita udah berada di penghujung sesi. Sebelumnya kami dari pihak Bujang Gadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Boleh dong kita nanya atas waktunya, pengalaman, serta inspirasi yang sangat luar biasa yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada perbincangan kita hari ini dapat memahami bahwa menjadi seorang mahasiswa berprestasi ataupun menjadi seorang bujang gadis bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang karakter, nilai, kontribusi, dan bagaimana kita mampu menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kakak ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup? Cukup juga. Oke, kalau gitu akhir kata saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu jalannya kegiatan terdapat kekurangan. Mungkin kita bantu dengan slogan kali ya Kak ya. Boleh dari Bujang Gadis ini ada tagline. Boleh kalau misalkan saya menyebutkan Bujang Gadis Kampus Poltekkes Kemenkes Palembang, Kakak bisa jawab dengan more than just pageant. Lalu kalau saya bilang talks with BGKPP, Kakak bisa jawab Grace, Glow, and Growth. Oke, kita coba ya Kak. Oke. Bujang Gadis Kampus Poltekkes Kemenkes Palembang, more than just pageant. Talks with BGKPP, Grace, Glow, and Growth. Yeay. Oke, mungkin itu saja dari podcast kita pada episode kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Talks with BGKPP selanjutnya. Bye-bye, Jandis.